Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri ma'had Fawaid Kang Aswad yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan syarah terhadap matan Aqidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wala man yad'i syai'an yukhaliful kitaba wa sunnata wa ijma'al ummati." Dan kami Ahlussunnah tidak membenarkan orang yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ay la nusaddiqu ahadan yukhaliful kitaba awis sunnata awil ijma'a. Yaitu kami Ahlussunnah tidak membenarkan siapapun yang bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah atau ijma'. Li'annahal adillatu allati ya'tamidu 'alaiha. Karena Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' itu semua adalah dalil-dalil yang kita jadikan pedoman dalam beragama. Fama khalafaha fahuwa batilun. Maka barang siapa yang menyelisih dalil, maka itu adalah kebatilan. Sawa'un minal aqwali awil a'mali awil i'tiqadati. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun keyakinan-keyakinan. Seorang Ahlussunnah tidak boleh membenarkan siapapun yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Siapapun itu, walaupun ustadznya, gurunya, ulamanya, orang yang dia sangat kagumi, ketika bertentangan dengan dalil, maka kita katakan dia salah. Wa nara al-jama'ata haqqan wa shawaban wal furqata zaygan wa 'adzaban. Dan kami Ahlussunnah memandang bahwasanya al-jamaah, persatuan, itu adalah kebenaran, dan furqah, perpecahan, adalah penyimpangan dan siksaan. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, nara ma'syaru ahli sunnati wal jama'ati anal ijtima'a haqqun wal furqata 'adzabun. Kami Ahlussunnah memandang bahwasanya persatuan adalah kebenaran dan perpecahan adalah siksaan. Fal-ijtima'u lil ummati 'alal haqqi rahmatun. Dan persatuan umat di atas kebenaran, itulah rahmah. Wal furqatu bainahuma 'adzabun. Dan perpecahan antara umat dengan kebenaran, itulah azab. Wa hadza min samimi aqidati ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah salah satu inti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fayajibul ijtima'u wa nabdhul furqati. Maka wajib untuk bersatu di atas kebenaran dan wajib untuk menjauhkan diri dari perpecahan. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, kalian semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Dalam surat Ali Imran ayat 103. Fahablullahi al-Qur'anu wal-Islamu. Tali Allah yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah Al-Quran dan Islam. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan agama Islam. Wa qaluhu jami'an ay ijtami'u 'alal Qur'ani was sunnati. Jami'an di sini maknanya adalah bersatulah kalian di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qaluhu wa la tafarraqu. Dan ketika Allah mengatakan jangan kalian berpecah belah, lamma amarallahu bil ijtima'i naha 'anil furqati. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu, kemudian Allah melarang untuk berpecah belah. Wa akhbara anna al-ijtima'a yakunu 'ala hablillahi. Dan Allah taala mengabarkan bahwasanya persatuan itu di atas tali Allah. Wa huwal Qur'anu. Tali Allah maknanya adalah Al-Quran. Wala yajuzul ijtima'u 'ala ghairihi minal madhahibi wal hizbiyati. Dan tidak boleh bersatu di atas landasan yang lain,
baik berupa madhab ataupun berupa kelompok-kelompok hizbi, seperti ormas, partai, atau yang semisalnya. Tidak boleh menjadikan ormas, partai, dan semisalnya sebagai pokok dari dakwah, atau menjadi patokan wala wal bara. Siapa yang bersatu dalam ormas ini, maka dia teman kami. Siapa yang tidak mau bersatu dalam ormas ini, maka dia musuh kami. Ini tidak diperbolehkan. Fahadha yusabbibul furqata. Seperti ini justru akan menjadi sebab perpecahan. Fal ijtima'u la yahsulu illa ala kitabillahi. Maka persatuan itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau bersatunya di atas Al-Qur'an. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, itu kepada Al-Qur'an, dan janganlah kalian berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Maka perhatikan, persatuan yang hakiki bukanlah sekedar bersatunya raga, bukan kumpulnya person-person kaum muslimin di suatu wadah. Bukan seperti itu maksudnya bersatu. Namun persatuan yang hakiki yang diinginkan oleh Ahlussunnah adalah bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bersatu di atas akidah dan manhaj yang benar. Fa'amara Allah subhanahu bil ijtima'i. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersatu. Wa nabdhil furqati fil ara'i wa fil qulubi. Dan Allah perintahkan kita untuk membuang jauh perpecahan, baik dalam pendapat-pendapat, demikian juga perpecahan hati. Fal muslimuna mahma tafarraqu wa ba'udat aqtaruhum fa innahum mujtami'una 'alal haqqi. Maka kaum muslimin itu, walaupun mereka terpencar-pencar tempatnya, mereka berada di penjuru negara yang berjauhan, namun mereka tetap bersatu di atas kebenaran. Wa qulubuhum mujtami'atun. Dan hati mereka bersatu. Yuhibbu ba'duhum ba'dan. Mereka saling mencintai satu sama lain. Demikianlah seharusnya. Walaupun tempatnya berjauhan, walaupun raganya tidak kumpul di suatu wadah, di suatu tempat, tapi mereka bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah persatuan. Amma ahlul batili wa in kanu fi makanin wahidin. Adapun orang-orang yang batil, walaupun mereka berada di suatu wadah, di suatu tempat yang sama. Ahaduhum ila jambil akhari. Yang mereka saling bergandengan, saling bersisian. Fahum mujtami'atun abdanuhum, mutafarriqatun qulubuhum. Maka mereka itu hanya bersatu badannya, tapi hati mereka berpecah belah. Inilah yang terjadi kalau seseorang mengharapkan kaum muslimin bersatu badannya, bersatu raganya, bersatu di sebuah wadah, di sebuah tempat, di sebuah kelompok, ormas, yayasan, tanpa mempedulikan akidah mereka, manhaj mereka. Yang penting bersatu. Akidah macam-macam tidak masalah. Manhajnya macam-macam tidak masalah. Maka sejatinya seperti ini hanya bersatu badan, tapi berpecah belah hatinya. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Dan surat Al-Hasyr ayat ke-14. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas, yaitu dalil. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan bagi mereka azab yang besar. Surat Ali Imran ayat 105. Allah mencela orang-orang yang ketika sudah datang dalil, mereka bukan pasrah menerima dalil tersebut. Mereka malah berpecah belah. Ada yang mau menerima dalil, ada yang tidak mau menerima dalil. Inilah perpecahan. Maka perpecahan itu adalah ketika sebagian kaum muslimin tidak mau kembali kepada dalil. Ketika sebagian kaum muslimin membuat kebid'ahan, membuat ritual-ritual, ibadah-ibadah, akidah-akidah yang baru, yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya
dari Nabi SAW dan para salafus saleh. Itulah sejatinya perpecahan. Waqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian menjadi orang-orang yang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka masing-masing. Surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Waqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Hendaknya kalian tegakkan agama kalian dan jangan memecah belah agama. Artinya jangan bikin ritual agama yang baru, jangan bikin akidah agama yang baru, jangan bikin ajaran yang baru. Bersatulah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Surat Asy-Syura ayat ke-13. Fal-wajibu 'alal muslimina an yakunu ummatan wahidatan fi aqidatiha. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadi umat yang satu dalam akidahnya. Wa fi ibadatiha, dan juga dalam ibadahnya. Wa fi jama'atiha wa ta'atiha liwali amriha. Dan mereka menjadi umat yang satu dalam berjamaah dan menaati ulil amrinya. Bersatu dalam masalah hari raya, bersatu dalam masalah salat Jumat, bersatu dalam masalah puasa, bersatu dalam masalah haji, bersatu dalam masalah jihad dengan menaati ulil amri. Fatakunu yaddan wahidatan wa jisman wahidan wa bunyanan wahidan. Sehingga mereka menjadi satu tangan, satu jasad, dan satu bangunan. Kama syabahaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menganalogikan demikian, bahwasanya kaum muslimin itu satu tangan, bahwasanya kaum muslimin itu bagaikan satu jasad, bagaikan satu bangunan. Wa hadza rahmatun lil muslimin. Kalau itu terjadi, maka itulah bentuk rahmah bagi kaum muslimin. Tuhqanu dima'uhum wa tata'alafu qulubuhum wa ya'manu mujtama'uhum. Darah mereka terjaga, tidak tertumpah, hati mereka saling terikat, dan masyarakat mereka menjadi aman. Fa idza hasala hadza darrat 'alaihim al-arzaqu. Maka ketika ini terjadi, akan mengalir bagi mereka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amma idza tanaharu wa taqata'u wa tabaghadu tasallatu 'alaihimul a'da'u. Adapun kalau mereka saling menumpahkan darah, saling tidak mau berinteraksi, memutus hubungan, saling membenci, maka tentu mereka akan dikuasai, akan diserang oleh musuh-musuh Islam. Wasafaka ba'duhum dima'a ba'din. Dan mereka nanti akan saling menumpahkan darah satu sama lain, na'udzubillah. Wal ikhtilafu ala qismaini. Dan perbedaan pendapat itu ada dua macam. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, ikhtilafun fil aqidati. Perbedaan pendapat dalam akidah. Wa hadza la yajuzu abadan. Ini tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak boleh berbeda akidah. Li'annahu yujibu at-tanahara wal adawata wal baghdha'a wa yufarriqul kalimata. Karena perbedaan akidah ini akan menyebabkan saling menyerang, saling memusuhi, saling membenci, dan akan memecah belah persatuan. Wajibu an yakuna al-muslimuna ala aqidatin wahidah wa hiya aqidatu la ilaha illallah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki akidah yang sama, yaitu akidah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa i'tiqadu dzalika qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Dan meyakini la ilaha illallah secara ucapan, amalan, dan keyakinan. Wal aqidatu tauqifiyatun laysat mahallan lil ijtihadi. Dan akidah itu adalah perkara yang tauqifiyah, harus didasari oleh dalil. Tidak ada ruang untuk berijtihad. Fa idza kanat kadzalika falaysa fiha majalun litafarruqi. Ketika sifat dari akidah adalah demikian,
sifatnya tauqifiyah, maka tidak ada ruang pula untuk berpecah belah dalam masalah akidah. Wal aqidatu ma'khudhatun minal kitabi was sunnati. Dan akidah itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. La minal ara'i wal ijtihadati. Bukan dari pendapat-pendapat, juga bukan dari ijtihad-ijtihad. Fal furqatu fil aqidati tuaddi ila at-tanahuri wa tabaghudi wa taqatu'i. Dan perpecahan dalam akidah itu akan membawa kepada saling menyerang, saling membenci, dan saling memutus interaksi. Kama hasala minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wal firaqid dhallati. Sebagaimana terjadi pada orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah dan firqah-firqah yang sesat. Allati akhbara anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Sataftariqu hadzal ummatu ala 73 firqatan." Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatun. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa golongan yang selamat tersebut wahai Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Golongan tersebut adalah orang-orang yang menjalankan agamanya semisal dengan apa yang aku jalankan dan apa yang dijalankan oleh para sahabatku. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Fama yujma'un nasu illa ma kana mithla ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka tidaklah kita mengajak manusia untuk bersatu kecuali kepada apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berupa akidah, berupa ibadah, berupa akhlak, berupa muamalah. Al-qismu tsani, macam yang kedua, ikhtilafun fil ijtihadil fiqhi. Perbedaan pendapat dalam ijtihad fikih. Wa hadza la yujibu adawatan. Adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini tidak menyebabkan terjadinya permusuhan. Lianna sababahu huwa an-nadharu fil adillati hasba madarikin nasi. Karena sebab adanya perbedaan dalam masalah fikih adalah perbedaan pandangan terhadap dalil-dalil sesuai dengan pengetahuan atau keilmuan manusia. Wan nasu yakhtalifuna fi dzalika. Dan memang para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah fikih. Walaysu ala haddin sawa'in. Dan mereka para ulama itu tidak satu level. Artinya para ulama itu berbeda-beda kapasitasnya, kedalaman ilmuannya, kemahirannya. Fahum yakhtalifuna fi quwwatil istinbati wa fi kathratil ilmi wa qillatihi. Mereka berbeda-beda dari sisi kekuatan istimbatnya, kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari dalil, dan mereka juga berbeda dalam masalah kedalaman ilmunya. Sehingga wajar jika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan khilaf yang kedua ini, khilaf dalam masalah fikih pun ini terjadi kepada para sahabat. Para sahabat Nabi pun berbeda dalam masalah fikih. Namun mereka tidak berbeda dalam masalah akidah. Akidah dan manhaj para sahabat itu satu. Walaupun dalam fikih mereka terkadang berselisih pendapat. Ini menunjukkan tidak boleh berbeda dalam masalah akidah dan manhaj. Adapun dalam masalah fikih, maka ada ruang untuk berbeda di sana. Dengan catatan, ya, di sini beliau memberikan catatan. Fahadhal khilafu idza lam yashabhu ta'assubun lirra'yi fa innahu la yufdi ila al-adawati. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih selama tidak dibarengi dengan ta'assub fanatik buta terhadap suatu pendapat tertentu, maka itu tidak akan membawa kepada permusuhan. Artinya apa? Artinya kalau dibarengi dengan fanatik buta, pokoknya saya ikut pendapat Imam Fulan. Apapun dalil dia, benar ataukah salah dia, saya tetap ikut pendapat ulama Fulan, Imam Fulan. Maka ini namanya fanatik buta. Inilah yang akan menimbulkan permusuhan.
inilah yang menimbulkan perpecahan. Seharusnya seseorang fanatik buta kepada dalil. Pendapat ulama siapapun, imam siapapun, madhab apapun, kalau sesuai dengan dalil, maka saya ikuti. Pendapat ulama siapapun, imam siapapun, madhab apapun, kalau tidak sesuai dengan dalil, maka saya tidak ikuti. Seharusnya demikian. Wa kana sahabatu yakhtalifuna fi masailil fiqhiyyati. Dahulu para sahabat juga berbeda pendapat dalam masalah fikih. Wala yahdutsu bainahum adawatun. Namun tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Wa hum ikhwatun, mereka tetap saling bersaudara. Kenapa? Karena mereka tidak berfanatik buta. Wa kadzalika salafus salihu wal a'immatul arba'atu yakhtalifuna. Demikian juga para ulama salafus salih dan juga para imam yang 4, mereka juga berbeda pendapat. Walam yahsul bainahum adawatun wa hum ikhwatun. Namun tidak terjadi permusuhan di antara mereka dan mereka tetap saling bersaudara. Wa kadzalika atsba'uhum. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka. Fa idza ta'assaba ahaduhum lirra'yi fa inna dzalika yujibul adawata. Namun kalau seseorang berfanatik buta kepada suatu pendapat, maka inilah yang akan menimbulkan permusuhan. Wa yajibu 'alal muslimi an ya'khudhal aqwala allati tuwafiqu ad-dalila minal kitabi aw sunnati. Dan wajib bagi seorang muslim untuk mengambil pendapat yang ada di antara para ulama yang sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah pendapat yang diambil. Bukan pendapat yang lebih dicenderungi imamnya, lebih dicenderungi kelompoknya, lebih dicenderungi mazhabnya, lebih dicenderungi ormasnya, bukan itu. Namun ambillah pendapat yang sesuai dengan dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Allah artinya kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul artinya kembalikan kepada hadis atau sunnah Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat An-Nisa ayat 59. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apapun permasalahan yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembalikan kepada Allah, artinya kepada Al-Quran, kepada dalil. Surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Fayarji'u fil khilafi ilal kitabi was sunnati wa ya'khudhu ma tarajjaha bid-dalili. Maka sikap yang benar dalam menghadapi khilafiyah adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil pendapat yang lebih kuat dalilnya. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.